Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang reaksi redoks sebagai pengantar dari materi sel elektrokimia dan redoks. Jadi kan di kelas 12 kalian akan mempelajari tentang sel elektrokimia dan redoks. Maka hari ini saya akan mengulang sedikit tentang materi redoks yang kalian pernah dapat di kelas 10 ya. Teman-teman, konsep reaksi redoks atau reduksi oksidasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan pelepasan dan penggabungan oksigen. Yang kedua, berdasarkan serah terima elektron. Dan yang ketiga, berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Untuk kali ini, saya akan membahas konsep yang akan berkaitan erat dengan materi elektrokimia, yaitu konsep berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Konsep yang ketiga, reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, jadi kita sudah sampai di konsep yang ketiga nih teman-teman. Untuk konsep yang ketiga ini membahas tentang bilangan oksidasi. Apa sih bilangan oksidasi itu? Bilangan oksidasi itu menyatakan muatan dari suatu unsur atau suatu atom atau suatu zat ya. Untuk reduksi dikatakan bahwa terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, kalau terjadi penurunan bilangan oksidasi itu dikatakan reduksi. Tapi kalau dia bilangan oksidasinya naik itu disebut dengan oksidasi. Sebelum menentukan bilangan oksidasi, kita harus mengetahui ketentuan dalam penetapan bilangan oksidasi. Ada 6 aturan yang bisa saya rangkum di sini. Bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas di sini adalah maksudnya unsur yang tidak berikatan dengan unsur yang lain. Atau contohnya di sini ada hidrogen, ada iodin, ada oksigen. Nah, di sini walaupun dia berbentuk H2, I2, dan O2, jumlahnya ada 2, tetapi ini masih dikatakan unsur bebas karena tidak berikatan dengan unsur yang lain. Kalau SO4 itu kan sudah berikatan dengan sulfur berikatan dengan oksigen. Jadi unsur bebas itu adalah unsur yang belum berikatan dengan unsur yang lain. Maka bilangan oksidasinya adalah 0 ya teman-teman. Lalu untuk yang kedua, bilangan oksidasi logam sama dengan nomor golongannya kecuali golongan transisi ya teman-teman. Contohnya golongan 1A itu bilangan oksidasinya adalah +1. Golongan 2A, bilangan oksidasinya adalah +2, kecuali golongan transisi. Nah, aturan yang ketiga, bilangan oksidasi atom hidrogen adalah +1. Dan yang keempat, bilangan oksidasi atom oksigen umumnya adalah -2. Umumnya ya teman-teman, berarti ada bilangan oksidasi yang lain untuk oksigen. Tapi umumnya di situ adalah -2. Dan yang kelima, jumlah seluruh bilangan oksidasi atom-atom penyusun atau ion sama dengan jumlah muatannya. Contohnya di sini ada SO4 2-. Nah, ini kan berbentuk ion. Ionnya sebanyak 2-. Nah, berarti bilangan oksidasi totalnya adalah -2. Lalu yang keenam, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur pembentuk senyawa adalah 0. Jadi kalau dia bukan berbentuk ion, jumlah bilangan oksidasi dalam satu senyawa itu adalah 0. Nanti saya akan berikan contoh ya teman-teman. Saya akan mencontohkan tentang poin kelima dan poin keenam tadi. Contoh yang tadi ada SO4 2- ya. SO4 SO
SO4, 2, min. Nah, ini kan dia ada ionnya, dia dalam bentuk ion ya. Tanda 2 min di sini menunjukkan bahwa dia adalah ion. Nah, tanda 2 min ini adalah menunjukkan dia adalah ion. Bagaimana kita menentukan bilangan oksidasi untuk setiap unsur yang ada di dalam senyawa SO4 2-min? Nah, pada ketentuan untuk oksigen, kita sama-sama sudah tahu bahwa oksigen itu bilangan oksidasinya adalah min 2 pada umumnya. Nah, jadi kita bisa mencari bilangan oksidasi dari S dengan cara memakai aturan yang kelima tadi, bahwa jumlah bilangan oksidasi untuk satu senyawa ion adalah sebesar ionnya. Jadi ini total bilangan oksidasi dari S, bisa dituliskan di sini. Bilangan oksidasi S ditambah 4, karena oksigennya ada 4 dikali bilangan oksidasi oksigen ini saya geser ke bawah, itu sama dengan minus 2 ya, karena aturan yang kelima tadi, jumlah bilangan oksidasi untuk suatu senyawa ion adalah sebesar ionnya, minus 2. Nah, jadi kita akan mencari bilangan oksidasi dari S ya. Ini yang akan kita cari. Kita misalkan ini adalah X. Dan kita kalikan 4 dikali bilangan oksidasi oksigen, yang sudah kita ketahui bahwa pada umumnya bilangan oksidasi oksigen itu adalah minus 2 sama dengan minus 2. Maka X ditambah 4 dikali minus 2, minus 8, sama dengan minus 2. Maka X sama dengan minus 2 ditambah 8. Jadi X sama dengan 6. Nah, itulah cara untuk mencari tahu berapa bilangan oksidasi suatu unsur yang berada di dalam suatu senyawa ion. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa kalau dia berbentuk ion, total bilangan oksidasinya adalah sebesar ionnya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya contoh yang berikutnya. Misalnya kalau dia bukan berbentuk ion. Contoh H2 H2SO4. Contohnya H2SO4. Berapa bilangan oksidasi S? Nah, misalnya kita mau cari berapa bilangan oksidasi S. Karena ini bukan merupakan ion, maka kita harus mengingat aturan yang keenam, bahwa jumlah bilangan oksidasi untuk suatu unsur atau senyawa yang bukan ion itu adalah 0 ya teman-teman. Jadi jumlah bilangan oksidasi untuk suatu unsur atau suatu senyawa yang bukan merupakan ion itu adalah 0. Maka di sini kita bisa mencari bilangan oksidasi dari S dengan cara kita jabarkan 2 dikali bilangan oksidasi, saya singkat saja ya, bilangan oksidasi dari hidrogen. Karena hidrogennya ada 2, maka dikali 2 ditambah 1 dikali
bilangan oksidasi dari S atau sulfur ditambah 4, karena oksigennya ada 4 dikali bilangan oksidasi oksigen sama dengan 0. Ya, teman-teman. Oke, dari sini bisa kita tuliskan bahwa 2 dikali bilangan oksidasi hidrogen. Aturan tadi bahwa bilangan oksidasi hidrogen itu umumnya adalah plus 1. Maka 2 dikali plus 1. Ditambah 1 dikali bilangan oksidasi sulfur yang kita cari, kita tuliskan S saja, ditambah 4 dikali bilangan oksidasi oksigen, yaitu pada umumnya adalah minus 2, sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh 2 dikali plus 1, plus 2, ditambah S, ditambah minus 8. Sama dengan 0. Maka S bisa kita dapat 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, inilah contoh untuk memperoleh bilangan oksidasi dari suatu buah unsur di dalam suatu senyawa yang bukan ion. Jadi ini perlu kamu garis bawahi bahwa kalau bukan ion, total dari bilangan oksidasinya itu adalah 0 ya teman-teman. Jadi kamu harus mengingat bedanya kalau dia senyawa ion atau bukan ion. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya punya latihan soal untuk kalian. Tentukan bilangan oksidasi atom unsur yang dicetak biru. Nah, ada 8 nomor, silakan dikerjakan di buku latihan kalian. Sekian dulu video dari saya tentang reaksi redoks sebagai pengantar untuk materi sel elektrokimia dan redoks. Jadi untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang redoks dan juga sel elektrokimia, tentunya berkaitan dengan materi pada video ini. Terima kasih.